kedua saya pilih sudah sesuai. Lalu diupload berkas-berkasnya. Jika sudah diupload, bisa diklik simpan dan lanjutkan. Lalu bisa diklik lanjutkan. Lalu ini untuk hasil tes kebenaran sendiri bisa ditulis misalkan saya isi sudah sesuai, kemudian penilaiannya misalkan saya isi sudah sesuai, lalu berkasnya di-upload. Ya, berkasnya di-upload. Kemudian jika sudah, bisa diklik simpan dan lanjutkan. Ini saya lanjutkan. Kemudian ini untuk hasil akhir, di sini bisa diisi nomor berita acara, tanggal berita acara, kemudian diupload hasil drawing finalnya, kemudian diupload surat pernyataan penyedia jasa kepada pemilik bangunan, dan juga surat pernyataan membeli kepada penyedia. Di sini misalkan saya pilih nomornya, tanggalnya, lalu filenya di-upload. Jika sudah, maka bisa diklik simpan. Nah, di sini ada tulisannya instruksi resolusi diperiksa dan bisa diklik selesai. Nah, setelah itu maka tahap selanjutnya yaitu validasi kepala dinas teknis untuk menerbitkan SLF-nya. Jadi sekarang kita masuk ke akun kepala dinas teknis tersebut. Untuk validasi SLF ini ada di menu inspeksi, validasi, inspeksi. Kemudian di sini terlihat untuk permohonan dari Pak Budi ini masih menunggu verifikasi, jadi bisa kita klik. Nanti di sini akan muncul SLF-nya yang sudah dikeluarkan secara otomatis oleh aplikasi. Nah, di sini bisa dilihat SLF-nya sudah keluar. Lalu ada lembar pencatatan historisnya. Jika sudah sesuai, maka bisa diklik validasi kepala dinas. Ya, setelah itu jika dokumen SLF sudah tervalidasi, di sini bisa kita lihat statusnya sudah menjadi hijau, maka SLF sudah diterbitkan dan sudah bisa diserahkan kepada pemohon. Mungkin sekian untuk tahapan SLF. Mungkin bisa langsung dilanjutkan sebelum demikian tadi. Praktek penerbitan SLF yang dibawakan oleh Ibu Bella. Selanjutnya kita akan membawakan praktek verifikasi calon PTA oleh perguruan tinggi yang dibawakan oleh Ibu Rati dari Bidang Penataan Bangunan. Pada ini kami persilakan. Kalau dari mana aja? Aku juga baru nasrani. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua.
Semoga belum bosan ya Bapak Ibu. Tidak bisa download kan? Yang akan saya jelaskan calon TPA dan verifikator TPA. Mungkin masih banyak yang agak bingung ya nanti tentang TPA, TPT, nanti ada lagi pemilik. Tapi nanti sebenarnya kan seperti yang kemarin saya jelaskan, seharusnya dilaksanakan dulu di UUCK dengan PP16. Jadi pada saat masuk ke aplikasi SIMBG ini Bapak Ibu nggak bingung lagi, tapi nggak apa-apa. Jadi kita mulai aja dulu aplikasi, nanti terkait substansi TPA, TPT dengan pemilik itu nanti bisa Bapak Ibu berdalam lagi pada saat dicek UUCK dengan PP16. Kita mulai aja ya. Ini mungkin bisa selesai sampai siang sih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa pulang istirahat karena ini insyaallah cepat. Aplikasinya juga tidak terlalu banyak. Semoga nggak membingungkan ya. Karena meja ini calon TPA dan verifikator TPA. Lanjut ya. TPA melalui SIMBG. Jadi TPA itu diinput melalui aplikasi SIMBG juga. TPA, apa sih TPA? TPA adalah tim profesi ahli yang disingkat TPA. Tim yang terdiri dari atas profesi ahli yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota untuk memberi pertimbangan teknis terkait penyelenggaraan bangunan gedung. Jadi TPA adalah orang yang memberi pertimbangan teknis terkait bangunan gedung. Bangunan gedung dalam hal ini ialah bangunan gedung tidak sederhana atau di atas 100 meter persegi. Nah, ini adalah tampilan awal dari SIMBG. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, karena kemarin sudah dibukakan sama Mbak Dia juga. Ini cukup Bapak Ibu klik linknya aja, simbg.pu.go.id, otomatis di handphone Bapak Ibu atau laptop Bapak Ibu sudah bisa terbuka tanpa perlu melakukan download aplikasi maksud saya ya. Terus, verifikator TPA ini adalah terdiri dari asosiasi universitas, pemerintah daerah yang memastikan data calon TPA benar. Jadi TPA itu nanti diverifikasi oleh misalnya dosen atau dekan ya. Terus kalau calon TPA adalah seorang yang mendaftarkan diri sebagai TPA melalui SIMBG. Jadi yang perlu digarisbawahi ini kalau mendaftar, kayak kemarin aku di NTB ya, pertanyaannya gini, Bu, aku sudah mendaftar tuh jadi calon TPA. Saya sudah jadi calon TPA karena sudah merasa mendaftar di SIMBG, jadi bapaknya merasa dia sudah TPA. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu, harus diverifikator lagi oleh TPA. Jadi statusnya di SIMBG masih calon. Jadi setelah diverifikator oleh dekan atau asosiasi di sini, tadi kemarin sudah sempat disinggung kalau di sini sudah ada IAI ya. Kalau sudah diverifikator oleh IAI baru bisa dikatakan dia adalah seorang TPA. Oke. Terus ini alur calon TPA menjadi TPA melalui SIMBG. Calon TPA mendaftarkan diri melalui SIMBG. Jadi calon TPA harus mendaftarkan diri melalui SIMBG. Tapi bisa juga Pemda untuk menginput calon TPA apabila sudah ada di basis data. Pemda menginput dulu calon TPA, nanti TPA-nya juga harus mendaftar karena terkait dengan data diri lengkap, tentu calon TPA-nya yang lebih tahu ya. Terus langkah kedua, diverifikator oleh TPA, memastikan bahwa dokumen yang dimiliki TPA adalah
benar. Jadi nanti di sini IAI atau kalau IAI dari asosiasi, sedangkan dari Universitas itu kan ini yang melakukan verifikator. Jadi dia melakukan verifikator memastikan bahwa dokumen-dokumen dari calon TPA itu adalah benar. Terus pemerintah pusat hanya sebatas untuk mengetahui calon TPA yang sudah diverifikasi. Terus langkah keempat, pemerintah daerah memilih TPA sesuai dengan kebutuhan dan melakukan koordinasi dengan TPA. Jadi pemerintah daerah itu memilih, misalnya terkait dengan bangunan ini, dia misalnya bangunan sederhana, dia cukup menggunakan arsitektur, struktur dengan ME saja. Berarti TPA yang dipilih berkaitan dengan itu saja. Terus koordinasi lagi tentang jadwalnya, kapan TPA bisa melakukan koordinasi ya. Terus ini pendaftaran calon TPA ya. Calon tim profesi ahli adalah pakar dalam profesian atau perguruan tinggi atau pemerintah yang mendaftarkan diri untuk bekerja di bawah pemerintah dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Tim profesi ahli terdiri dari 3 unsur, yaitu akademisi, perguruan tinggi, pakar, dan profesi ahli. TPA mempunyai tugas memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung terhadap pemenuhan standar dan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung dan termasuk pembongkaran bangunan gedung. Jadi nanti di sini TPA yang seperti tadi sudah saya jelaskan di awal, TPA lebih ke arah bangunan gedung negara. Nah, nanti TPA ini kemarin juga ada pertanyaan dari apakah TPA boleh PNS, ASN. Sebenarnya kalau dia mempunyai TPA seharusnya ya di sini perguruan tinggi, pakar, dan kayak dosen kan kadang-kadang dia juga PNS ya. Nah, boleh selama ada izin dari atasan bahwa dia melakukan 2 job, itu monggo boleh. Nah, sekarang calon tim profesi ahli itu terdiri dari apa aja bidangnya. Ini nanti bisa Bapak Ibu juga untuk lengkapnya ini ada di PP 16 tahun 2021. Kalau saya nggak salah lampirannya 1556. Coba nanti dibuka ya. Itu TPA tuh apa saja yang istilahnya yang ahlinya itu terkait arsitektur, struktur, itu lebih lengkap lagi nanti di PP 16. Kalau bisa Bapak Ibu baca di lampirannya ya. Nah, ini pendaftarannya melalui akun SIMBG sebagai calon TPA. Tadi maaf ya, saya agak batu-batu sedikit. Ini masuk ke data daftar, terus pilih masukkan sesuai dengan yang ada di aplikasi, terus nanti masukkan kode keamanan, terus kirim, cek kotak masuk Bapak Ibu ya, apakah ada verifikasi dari bukti pendaftaran yang dikirimkan oleh SIMBG. Nah, setelah itu masuk lagi ke ada perintahnya lagi, masukkan email, masukkan kata sandi, terus masukkan juga kode keamanan, terus klik tombol daftar untuk mendaftar calon TPA. Nah, terus kalau lupa kata sandi di sampingnya ada ya, ini lupa kata sandi. Nah, kalau lupa kata sandi bisa Bapak Ibu klik lupa kata sandi, otomatis akunnya akan dikirim ke email Bapak Ibu. Terus melengkapi calon data diri TPA. Nah, ini semuanya harus diisi ya, terutama yang diberi tanda bintang ya, seperti nama, nik,
unsur, profesi, terus alamat domisili, nomor HP, email. Nah, terus klik simpan. Terus akan selanjutnya ya. Kalau misalnya ini nanti sudah ada muncul ya TPA-nya, selesai pengisian data diri dan klik simpan, akan muncul info terkait yang tadi Bapak sudah isi, info personal TPA seperti yang pada gambar ini. Nah, info personal menampilkan data diri TPA, jumlah proyek yang diproses oleh TPA. Ini sama juga, tetap harus diikuti panduannya, diisi lengkap, alamat, domisili, ya, terus klik simpan. Sebenarnya ini aplikasinya sangat mudah selama Bapak Ibu mengikuti panduannya ya. Terus ini nanti dia kembali lagi menampilkan data diri, apakah data diri yang sudah diisi ini benar. Terus pada menu data yang harus diisi berbeda-beda tergantung dari unsur yang kita pilih pada saat pendaftaran. Misalnya kalau akademisi perguruan tinggi, Anda akan diminta untuk memilih nama perguruan tinggi Anda dan menggugah surat penugasan Anda. Jadi tetap harus ada surat penugasan ya. Jika seorang pakar, maka harus memilih unsur pakar dan mendeskripsikan keahlian Anda serta menggugah surat rekomendasi ya. Jadi harus ada surat rekomendasi kalau unsur pakar. Sedangkan kalau ahli profesi itu memilih asosiasi profesi terus menggugah sertifikat keahlian. Jadi kalau yang profesi dia harus menggugah sertifikat keahliannya di bidang apa, misalnya di bidang struktur, berarti yang Bapak harus upload keahlian di bidang struktur. Terus untuk melengkapi data diri calon TPA itu ini nanti diisi lagi, misalnya kayak ini ya, dia kalau ASN seperti yang dia dosen, keahliannya apa, terus lengkapi dokumen dibutuhkan setiap unsur pakar dan mendeskripsikan keahlian Anda serta setelah itu menyimpan. Terus misalnya kalau ada tambah pengalaman pekerjaan Anda di bidang penyelenggaraan bangunan gedung selama 5 tahun terakhir dapat memilih tambah pengalaman. Jadi biasanya 5 tahun ya. Terus ini sama, tetap lagi melengkapi data diri calon TPA. Ini mengisi nama paket pekerjaan, tahun, luas gedung, jumlah lantai, terus nilai pekerjaannya ya. Terus klik lagi simpan. Nah, ini melengkapi lagi data calon TPA. Jadi setelah selesai menambahkan pengalaman, daftar pengalaman akan muncul seperti gambar ini. Setelah daftar pengalaman terisi, klik selanjutnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin kembali ke halaman sebelumnya, klik aja kembali, dia akan otomatis kembali ke halaman sebelumnya. Pengguna dapat menambahkan atau menghapus daftar pengalaman sesuai dengan jumlah pengalaman yang dimiliki. Ini sama juga mendaftar melengkapi data diri. Jadi yang intinya di sini data dirinya harus sesuai ya Bapak Ibu. Data diri calon TPA harus mengisi yang terutama yang diberi tanda bintang ya. Setelah itu ketik simpan, kualifikasi, maka kualifikasi keahlian dan subkualifikasi keahlian hanya akan muncul pada isian calon TPA dengan unsur profesi ahli. Nah, ini untuk melengkapi, kembali lagi dilakukan verifikasi untuk melengkapi data
Jadi kalau misalnya masih ada lagi yang ternyata Bapak Ibu salah melakukan pengisian, di sini dapat dilakukan pengeditan di sini. Asosiasi profesi diwajibkan mengisi data asosiasi yang menaunginya, terus klik simpan. Nah, ini akan muncul data proyek, daftar nama penugasan yang diberikan kepada TPA. Nah, ini untuk yang verifikator TPA ya, verifikator TPA. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaan seputar verifikator TPA ya. Pertanyaannya itu banyak tentang seputar kayak siapa yang berhak menjadi verifikator TPA. Nah, diharapkan adalah ketua asosiasi untuk universitas, diharapkan adalah dekan dari jurusan yang menaungi urusan bangunan gedung. Bangunan gedung di sini berarti jatuhnya jurusan teknik ya Bapak Ibu. Bagaimana cara menjadi verifikator TPA? Untuk menjadi verifikator TPA di SIMBG dengan cara yaitu memohon surat resmi kepada Kementerian PUPR untuk mendapatkan akun verifikator TPA. Tadi kayaknya dari Mamuju sudah mendaftar ya, karena sudah berhubungan dengan Mas Riki ya, karena terkait akun untuk percepatan kami prosesnya bisa langsung ke Mas Riki. Terus apa tugas dari verifikator TPA? Verifikator TPA memastikan bahwa dokumen yang dimiliki calon TPA pada SIMBG adalah benar. Jadi verifikator ini fungsinya sangat penting. Kenapa dia harus memastikan bahwa TPA itu benar-benar dokumennya sudah sesuai. Apa tugas verifikator TPA pada pemerintah daerah? Verifikator TPA dari pemerintah daerah bertugas memverifikasi data dari unsur pakar. Nah, ini lagi bagaimana bentuk surat permohonan akun verifikator TPA. Jadi asosiasi atau universitas menyurat kepada Direktur Bina Penataan Bangunan atau Direktur BPB Kementerian PUPR, kalau di pusat di lantai 5 ya, dengan perihal permohonan akun verifikator TPA. Surat berisi narasi yang menjelaskan bahwa pemohon akun verifikator kontak bisa dihubungi. Kenapa harus kontak yang bisa dihubungi? Kadang-kadang surat yang masuk ke kami di pusat istilahnya tidak melampirkan kontak yang bisa dihubungi, jadi cuma kontaknya itu kontak kantor. Nah, itu kadang-kadang kami susah sekali untuk menghubungi. Jadi akhirnya suratnya biasanya kalau tidak bisa dihubungi atau tidak ada PAC-nya, kami kirim melalui pos. Yang ada terjadi biasanya keterlambatan. Terus apa perlu pemerintah daerah membentuk surat permohonan akun verifikator TPA? Tidak perlu. Pemerintah daerah dapat menggunakan akun dinas untuk memproses verifikasi calon TPA. Nah, ini untuk cara masuk ke akun verifikator TPA. Ketik masuk, terus masukkan seperti petunjuk, terus isi kode keamanan sama seperti yang sebelumnya, terus klik tenaga ahli. Nah, di sini nanti ada tenaga ahli, lalu pilih menu verifikasi tenaga ahli. Jadi nanti setelah klik tenaga ahli, di sini ada verifikasi tenaga ahli. Nah, halaman akan menjelaskan berapa calon TPA yang sudah diverifikasi. Apabila belum ada, maka seperti tampilan ini masih kosong. Jadi kalau misalnya belum ada, masih kosong. Tapi kalau sudah ada, nanti di sini ada tampilannya ya. Ada nama lengkapnya, data diri, status, keterangan, terus verifikasinya ya. Nah, ini klik tombol lihat calon TPA yang akan diverifikasi. Nah, nanti ini akan muncul halaman yang berisi sertifikat keahlian atau unsur asosiasi, surat tugas dan unsur akademi atau surat pernyataan dari unsur pakar. Nah, setelah itu apabila surat yang diupload dianggap sudah benar,
Lalu untuk halamannya, terus klik tombol aksi. Ini tombol aksinya ya. Setelah itu klik aksi, maka keluar pernyataan apakah dokumen atau informasi yang disediakan sudah sesuai. Isi sesuai dengan hasil verifikasi. Setelah dianggap benar, maka proses data calon TPA akan diproses lebih lanjut. Tugas verifikator TPA selesai. Mungkin itu saja dari saya. Kiranya ada kekurangan, saya mohon maaf. Kalau memang Bapak Ibu masih ada yang mengganjal, silakan boleh dipertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum.